Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aulia Rahman dari jurusan Teknik Elektroindustri dengan NIM 22130011. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum dengan judul daya listrik dengan topik wattmeter dan cosV meter. Dan sebelum melakukannya praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu segitiga daya AC. Memiliki 3 macam daya, yaitu daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Daya-daya tersebut dapat disatukan menjadi segitiga daya. Adalah sebuah segitiga siku-siku atau trigonometri yang digunakan untuk memudahkan dalam menghitung daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Untuk persamaan dari segitiga daya tersebut bisa dilihat pada gambar yang saya tunjukkan. Daya semu dengan satuan FA yaitu volt ampere. Daya semu, rumus yang dapat dipakai itu S sama dengan V kali I. Untuk daya nyata menggunakan satuan watt dengan rumus P sama dengan V kali I kali cos V atau S kali cos V. Untuk daya reaktif menggunakan satuan VAR. VAR itu volt ampere reaktif dengan rumus Q sama dengan V kali I kali sin cos V. Sin cos V. Atau Q sama dengan S kali sin V. Baiklah, apa itu daya aktif? Daya aktif atau daya nyata, atau bisa disebut juga real power, adalah suatu daya yang sesungguhnya terpakai untuk melakukan kerja terhadap beban atau merupakan daya yang sesungguhnya dibutuhkan beban. Daya ini digunakan untuk mengubah suatu energi listrik menjadi bentuk energi lain. Misalkan, sebuah lampu di mana ada konversi energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian, daya semu. Daya semu merupakan keseluruhan kapasitas daya yang belum terpakai. Kapasitas daya ini yang disediakan oleh PLN dengan satuan volt ampere meter. Pada persamaan segitiga daya ini bisa dilihat pada daya semu ini tidak dapat cos V. Inilah daftar urutan daya listrik yang disediakan oleh PLN. Mulai daya yang terpasang 250 hingga 11.000. Lanjut, daya reaktif. Daya reaktif adalah sebuah daya yang terserap untuk membentukkan medan magnet. Daya ini ditimbulkan oleh beban induktif seperti transformator, motor, dan lain-lain. Beban induktif ini disebabkan oleh lilitan kawat atau kumparan yang digunakan untuk membangkitkan medan magnet agar peralatan listrik dapat bekerja dengan baik. Agar memahami konsep tersebut, saya akan menganalogikan seperti sebuah pada minuman bersoda ini, di mana daya semu sebagai listrik yang disediakan PLN dan daya aktif listrik yang sebenarnya terpakai, dan daya reaktif kerugian karena berbagai macam faktor. Lanjut, saya akan menjelaskan apa itu faktor daya. Faktor daya atau power factor bisa disebut juga dengan cos V, merupakan suatu nilai yang disebabkan oleh adanya kerugian daya. Dalam perhitungan matematis, cos V ini merupakan perbandingan dari daya aktif, yaitu daya sebenarnya terpakai, dengan daya semu, yaitu total keseluruhan daya. Cos V pada instalasi satu fasa biasanya ditetapkan 0,8 karena tidak akan jauh dari nilai tersebut. Pada faktor daya terdapat dua istilah, yaitu leading dan lagging. Faktor daya leading atau kapasitif dan lagging induktif adalah dua istilah utama yang terkait dengan faktor daya dalam sistem kelistrikan AC. Perbedaan penting antara faktor daya leading dan lagging adalah bahwa dalam kasus faktor leading arus mendahului tegangan dan lagging arus tertinggal dengan tegangan.
Apakah penyebab arus menjadi leading atau lagging? Jawabannya tergantung pada kondisi beban itu sendiri. Apabila dalam beban tersebut banyak mengandung induktivitas, maka banyak terjadi kerugian daya. Apa penyebab kerugian daya? Jadi, apa hubungan segitiga dan faktor daya? Faktor daya ini adalah perbandingan antara daya nyata dan daya semu. Idealnya, faktor daya pada suatu jaringan listrik adalah 1. Akan tetapi, dalam suatu rangkaian listrik pasti akan mengalami rugi-rugi. Rugi-rugi inilah yang disebabkan dengan faktor daya. Faktor daya pada listrik PLN 220 volt adalah sebesar 0,8. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan dari praktikum kita kali ini. Yaitu tujuan praktikum kita kali ini ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, kita dapat melaksanakan percobaan pengukuran daya. Yang kedua, kita dapat mengukur dan menghitung besar daya rata-rata, daya reaktif, daya permanen, dan faktor daya rangkaian beban lampu TL. Yang ketiga, kita dapat menentukan besar dari cos V. Baiklah, saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan. Alat-alatnya yaitu slide regulator. Slide regulator adalah mengatur tegangan output. Dengan alat ini kita dapat menyesuaikan besaran tegangan input yang digunakan. Slide regulator dilengkapi dengan switch penunjuk skala tegangan dimulai dari 0 volt, 20 volt, 40, 60 volt hingga 250 volt. Selanjutnya kita akan menggunakan yaitu wattmeter. Wattmeter adalah alat ukur listrik yang digunakan khusus pada daya listrik yang terpakai pada beban listrik tiap satuan jam. Lalu kita akan menggunakan yaitu cosvimeter. Cosvimeter adalah alat ukur faktor kerja daya untuk jaringan AC yang akan mengukur suatu pergeseran fasa antara tegangan dan arus pada suatu beban listrik. Kita dapat melihat yaitu cara pemasangan wattmeter dan cosvimeter atau wiring diagram pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan menggunakan ampermeter. Ampermeter adalah untuk mengukur arus pada rangkaian yang dipasang seri. Lalu kita menggunakan voltmeter yang berfungsi sebagai mengukur tegangan pada rangkaian dan dipasang paralel pada rangkaian praktikum kali ini. Kemudian ada lampu TL yang dipakai sebagai beban dan variabel kapasitor untuk perbaikan sumber daya. Berikut ini adalah gambar wiring diagram pada praktikum kita kali ini. Baiklah, kali ini kita akan memasang pekabelan pada wiring diagram yang ada pada gambar sebelumnya. Simak video berikut ini. Jika telah selesai memasang wiring atau pengkabelan pada praktikum gambar diagram sebelumnya, maka hidupkan sumber tegangan dan mengatur tegangan output dari slide regulator sehingga lampu TL pun menyala. Lalu tidak lupa juga memperhatikan jarum menunjukkan skala pada alat-alat yang sudah dirangkai. Kemudian catat hasil pengukuran tersebut dan dicatat pada tabel pengukuran. Dan berikut ini adalah tabel hasil dari praktikum kali ini yang telah dilakukan.